Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian amalannya yang ahsan, yang terbaik. Allah tidak mengatakan aktsaru amala. Allah tidak mengatakan mana di antara kalian amalan kalian yang terbanyak, tapi mana di antara kalian amalan yang terbaik. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, ahsanul amal, amal yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyadari bahwasanya kemampuan kita untuk beramal tidaklah banyak. Umur kita terbatas, semangat kita naik turun, harta kita pun tidak banyak untuk kita sedekahkan, itu pun masih terkontaminasi dengan rasa pelit yang kita miliki. Karenanya keterbatasan amal soleh yang kita lakukan, hendaknya kita usahakan agar sedikit amal soleh kita tersebut benar-benar menjadi yang terbaik. Di antaranya adalah akhlasuhu, menjadikan amalan tersebut yang paling ikhlas. Dan di antara sarana agar menjadikan amalan kita adalah amalan yang paling ikhlas adalah kita menyembunyikan amal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Karena amal saleh yang tersembunyi tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Aman dari perusak-perusak keikhlasan, aman dari riya, aman dari ujub, ya. Aman dari menanti sanjungan dan pengakuan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang paling ikhlas adalah yang paling disembunyikan dari manusia. Karenanya ibadah yang dilakukan jika tidak diketahui oleh orang lain lebih besar pahalanya daripada jika dilihat oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekah kalian tentunya dengan ikhlas, itu tentunya baik. Namun jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik untuk kalian. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikerjakan secara diam-diam, tidak ada yang mengetahuinya, maka itu akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Sallu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah." Salatlah kalian di rumah kalian. Sungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat 5 waktu. Kenapa? Karena ketika dia salat di rumah enggak ada yang lihat. Lebih ikhlas. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli haitsu la yarahun nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas bi 25." Sungguhnya salatnya seseorang di suatu tempat yang di mana tidak ada orang yang melihatnya lebih baik 25 kali lipat daripada salatnya ketika di hadapan banyak orang. Kenapa demikian? Karena salat yang tidak dilihat oleh orang lain lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini dahulu para salaf, mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Lihatlah Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma yang dikenal dengan Zainul Abidin. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan, kana nasun min ahli al-Madinati ya'ishuna wa la yadrun min aina ma'ashuhum hatta mata Ali bin al-Husain. Ada sekelompok keluarga di kota Madinah yang mereka hidup dari bantuan seseorang, yaitu ada gandum yang datang sampai ke pintu-pintu rumah mereka dan mereka tidak tahu dari mana bantuan tersebut. Mereka baru sadar ketika wafat Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Husain radhiyallahu anhu meninggal, maka berhentilah bantuan tersebut. Sehingga mereka sadar selama ini ternyata yang memberikan bantuan kepada mereka adalah Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu, Zainal Abidin, ya. Disebutkan beliau mengayomi 100 rumah, 100 keluarga di kota Madinah. Bahkan sebagian orang menuduhnya pelit. Disebut dalam sebagian sumber literatur sejarah ada yang menuduh dia pelit karena memang mungkin dia simpan hartanya untuk dia sedekahkan. Maka dia kumpulkan hartanya, kemudian dia gunakan untuk beli gandum. Kemudian dia malam hari dia pikul sendiri gandum tersebut ke 100 rumah tersebut. Dia tidak menyuruh budaknya atau menyuruh pembantunya, dia pikul sendiri. Apa tujuannya? Di antaranya agar yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di pagi hari maka penghuni rumah tersebut membuka pintu dan mereka mendapati gandum sudah di hadapan rumah mereka. Ketika beliau meninggal, Ali bin Husain rahimahullahu taala, maka didapati ada bekas hitam di pundak beliau. Ternyata beliau senantiasa memikul gandum tersebut dan membagikannya secara langsung. Itulah para salaf, mereka dahulu berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Karena mereka tahu bahwasanya amal yang terbaik adalah yang paling ikhlas. Dan cara yang paling mudah agar amal menjadi amal yang paling ikhlas adalah menyembunyikannya dari orang-orang. Sehingga dia hanya berharap ganjaran dari Rabbul Alamin dan tidak berharap sanjungan, pengakuan dan pujian dari manusia. Lihatlah Dawud bin Abi Hind rahimahullahu taala. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau berpuasa selama 40 tahun dan istrinya tidak tahu. Ketika pergi menuju pasar, dia bekerja di pasar, maka dia dibekali oleh istrinya, dibawa bekal untuk sarapan. Istrinya menyangka dia akan sarapan di pasar, namun ternyata dia bagikan makanan tersebut pada fakir miskin. Kemudian dia pulang, ketika sampai di rumah menjelang maghrib atau pas maghrib, lantas dia minta makan malam. Istrinya menyangka dia makan malam, ternyata dia berbuka puasa. Dia menyembunyikan amalannya sampai istrinya pun tidak mengetahui. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW tentang seorang yang hebat dari 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah gambaran yang indah dari Nabi SAW tentang bagaimana seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya. Lihatlah tangan kanan senantiasa bergandengan dengan tangan kiri. Apa yang dikerjakan oleh tangan kanan, selalu tangan kiri menyertainya bahkan membantunya. Tetapi ketika tangan kanan ingin bersedekah, maka teman dekatnya tangan kiri disembunyikan dari teman dekatnya tangan kiri tersebut. Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ibaratnya sampai dia ingin bersedekah agar sebagian tubuhnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, apalagi orang lain. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, maka kita harus melatih diri untuk bisa menyembunyikan amal soleh kita. Tentunya tidak semua amal soleh bisa kita sembunyikan, tapi hendaknya ada sebagian amal soleh yang bisa kita sembunyikan.
Dia adalah amalan yang paling kita andalkan untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Ketahuilah bahwasanya umur kita terbatas, kemampuan kita beramal soleh terbatas. Jadikanlah sedikitnya amal soleh kita tersebut ada yang benar-benar murni hanya untuk Rabbul Alamin, dan sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, marilah kita merenungkan tentang diri kita dan amal-amal soleh kita. Dari sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, adakah amal-amal soleh yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ataukah seluruh amal soleh sudah kita ceritakan? Kita umrah kita ceritakan, kita haji kita pamerkan, kita bersedekah kita utarakan, kita berbakti sama orang tua kita ceritakan, kita berbuat baik kepada istri dan anak kita pun beberkan. Adakah di antara amal soleh yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing memeriksa dirinya sendiri. Bukan berarti amal soleh kalau kita ceritakan berarti gugur, tidak. Selama masih ikhlas tidak jadi masalah. Tetapi amal soleh yang tersembunyikan itu lebih afdal. Pahalanya lebih jelas, lebih aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita melatih diri untuk puas dan senang jika yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Pasti Allah tahu. Lirikan mata kita, Allah tahu. Gerak-gerik hati kita, Allah tahu. Sedekah kita tentunya Allah lebih tahu lagi. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Dalam ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, kebaikan apapun, sekecil apapun, Allah mengetahuinya. Maka jika kita sudah yakin Allah mengetahuinya, maka puaslah kita. Tidak perlu kita menanti sanjungan manusia. Ini penyakit yang berbahaya. Menanti sanjungan manusia. Menanti pengakuan manusia. Menanti komentar indah manusia. Ya. Ibnu Qayyim punya perkataan yang indah, yang maknanya dia berkata dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, siapa yang hatinya masih sibuk melihat komentar manusia, dipuji atau disanjung, ini tanda bahwasanya hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya sudah tersibukkan penuh dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pusing dengan itu semua. Bagi dia, jika Allah sudah mengetahuinya, maka selesai urusannya. Bagaimana kita bisa melakukan amal soleh tidak ada yang orang lain tahu? Tidak sesulit yang kita bayangkan, ya. Kita bisa ketika bersendirian, kita bisa berzikir, tidak ada yang lihat. Ketika kita nyetir mobil, kita naik motor, kita bisa baca Quran tanpa ada yang mengetahuinya. Kita bisa kemudian transfer bantuan kepada yayasan yang amanah tanpa ada yang mengetahuinya. Kita bisa lewat ke hadapan orang-orang miskin, kita ke rumahnya langsung kita kasih tanpa ada yang mengetahui kita. Yang penting kita niatkan bahwasanya di antara sekian amal soleh kita, di antara sekian bacaan Quran kita, di antara sekian zikir yang kita ucapkan, harus ada yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat-niat kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit berbahaya riya dan menanti sanjungan manusia. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وطهر أعيننا من الخيانة وطهر ألسنتنا من الكذب إنك سميع الدعاء مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة